Ada kebenaran-kebenaran universal dalam keuangan. Bahkan jika orang-orang mencapai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka ingin menerapkan kebenaran-kebenaran itu di urusan keuangan sendiri. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-19. Bersama-sama sekarang. Selamat, Anda masih ada sampai di sini. Waktunya menyimpulkan beberapa hal yang kita sudah pelajari. Bab ini merupakan rangkuman. Beberapa pelajaran singkat yang bisa diterapkan, yang bisa membantu Anda membuat keputusan finansial lebih baik. Pertama, saya akan beritahu Anda suatu cerita mengenai perjanjian ke dokter gigi yang jadi kacau. Ceritanya mengajarkan kita sesuatu yang vital mengenai bahayanya memberi nasihat mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Clarence Hughes pergi ke dokter gigi pada tahun 1931. Mulutnya nyeri. Dokter giginya membius dia untuk meredakan nyeri. Ketika Clarence bangun berjam-jam kemudian, 16 gigi dan amandelnya sudah dicabut. Kemudian segalanya kacau. Ia meninggal seminggu kemudian karena komplikasi sesudah operasi. Istrinya menggugat dokter gigi, tapi bukan karena operasi yang berujung kematian. Pada tahun 1931, tiap operasi punya resiko kematian. Kata istrinya, Clarence tidak pernah menyetujui prosedur itu sejak awal dan tidak bakal setuju jika ditanya. Kasusnya disidangkan tapi tak mendapat kemajuan. Persetujuan antara dokter dan pasien tidaklah begitu jelas pada saat itu. Satu pengadilan menyatakan gagasan bahwa dokter memerlukan kebebasan untuk membuat keputusan medis terbaik. Tanpanya, kita tak dapat menikmati kemajuan sains, katanya. Selama sebagian besar sejarah, etos kedokteran adalah bahwa dokter bertugas menyembuhkan pasien dan pemikiran pasien mengenai cara kerja dokter tak relevan. Dr. J. Katz menulis mengenai filosofi itu di bukunya The Silent World Between Doctor and Patient. Para dokter merasa bahwa agar bisa mencapai tujuan itu, mereka wajib menangani kebutuhan fisik dan emosional pasien serta melakukan itu dengan kewenangan mereka sendiri tanpa konsultasi dengan pasien mengenai keputusan-keputusan yang perlu dibuat. Gagasan bahwa pasien boleh jadi juga berhak berbagi beban keputusan dengan dokter tak pernah menjadi bagian etos kedokteran. Itu bukan ego atau kejahatan, itu kepercayaan atas dua hal. Pertama, tiap pasien ingin sembuh. Kedua, ada cara universal yang tepat untuk menyembuhkan pasien. Tak melibatkan persetujuan pasien dalam penanganan itu masuk akal jika Anda percaya dua hal itu. Namun, bukan begitu cara kerja kedokteran. Dalam 50 tahun terakhir, sekolah kedokteran pelan-pelan menggeser pengajarannya dari menangani penyakit ke menangani pasien. Itu berarti menjelaskan beberapa pilihan penanganan, kemudian membiarkan pasien memutuskan jalan terbaik ke depan. Tren itu sebagian didorong hukum perlindungan pasien, sebagian lagi oleh buku berpengaruh Katz yang berargumen bahwa pasien punya berbagai pandangan mengenai apa yang layak dalam pengobatan. Jadi, kepercayaan mereka harus dipertimbangkan. Katz menulis, tak masuk akal untuk menyatakan bahwa dalam praktik seni dan sains dokter bisa mengandalkan niat baik, kemampuan memutuskan apa yang tepat untuk dilakukan. Tak semudah itu. Kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Kalimat terakhir itu penting. Kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Anda tahu profesi apa lagi yang mirip? Penasihat keuangan. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda karena saya tak kenal Anda. Saya tak tahu apa yang Anda inginkan. Saya tak tahu kapan Anda menginginkannya. Saya tidak tahu mengapa Anda menginginkannya. Jadi, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda.
Saya tak ingin menangani Anda seperti dokter gigi menangani Clarence Hughes. Namun, dokter dan dokter gigi jelas tidak tak berguna. Mereka punya pengetahuan, mereka tahu kemungkinan, mereka tahu apa yang bisa ampuh, bahkan jika pasien mencapai kesimpulan berbeda mengenai jenis penanganan yang tepat untuk mereka. Penasihat keuangan pun begitu. Ada kebenaran-kebenaran universal dalam keuangan. Bahkan jika orang-orang mencapai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka ingin menerapkan kebenaran-kebenaran itu di urusan keuangan sendiri. Dengan pertimbangan itu, mari kita lihat beberapa saran singkat yang bisa membantu Anda membuat keputusan lebih baik dengan uang Anda di bagian selanjutnya. Demikian The Psychology of Money, bab 19 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.